Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Penatua Wang mulai mengumumkan peringkatnya. Juara kedua, Huang Yu. Juara ketiga, Xie Hong. Peringkat diumumkan satu per satu. Dengan 131 poin, Feng Wu meraih posisi ke-22. Setelah peringkat diumumkan, Penatua Wang melanjutkan, "Oke, uji coba murid baru tahun ini telah berakhir, dan para murid yang diberi hadiah, ketika Anda kembali ke sekte dan mengajukan kartu giok identitas sekte, Anda akan diberikan bersama." "Semuanya pergi," ucap Penatua Wang melambaikan tangannya. Di Akademi Suzaku, di tempat latihan seni bela diri, semua murid baru berkumpul kali ini. Di atas, selain Xie Kuang, sesepuh Chuangong, ada beberapa sesepuh lainnya, bahkan ada sesepuh berjubah perak dari Akademi Suzaku. Setiap penatua memiliki senyum di wajahnya. "Sekarang keluarkan token giok identitas Anda." Token giok identitas ini tidak hanya berisi informasi dasar Anda, tetapi juga poin kontribusi Zongmen. Ketika Anda perlu menggunakan poin kontribusi Zongmen, Anda dapat langsung menggunakan token giok ini untuk berdagang, ucap penatua itu. Sebuah tablet giok muncul di tangan tetua berjubah perak, dan dia melanjutkan, "Kali ini, meskipun hasil keseluruhan Akademi Suzaku saya tidak terlalu bagus, Luming memenangkan Raja Pendatang baru dari ujian Akademi keempat. Anda tahu, Akademi Suzaku memiliki sudah 8 tahun sejak tidak ada yang memenangkan Raja Pendatang baru. Ini adalah kehormatan Akademi Suzaku kami. Oleh karena itu, kali ini tempat pertama tidak hanya memiliki hadiahnya sendiri berupa 5.000 poin kontribusi, buah kental, tetapi juga Akademi Suzaku saya. Ribuan poin kontribusi, Luming, datang dan klaim hadiahmu," ucap penatua itu. Begitu komentar ini dibuat, semua mata di tempat kejadian memandang Luming. Penuh iri hati, tatapan cemburu, dan sebagainya. Di antara mereka, mata Yin Kai sangat dingin, dan dia terus berputar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Luming melangkah maju, mengambil token giok identitas, dan sebuah kotak giok. Luming tenggelam ke dalam kartu giok identitas, dan menemukan deretan karakter di kartu giok. Luming, 15 tahun, dari kota Fenghuo, murid tingkat perunggu dari Akademi Suzaku Sekte Pedang Suanyuan. Residence, 1 kamar dalam 29 yard. Poin kontribusi, 7.000. Informasi di dalamnya sangat lengkap, bahkan tempat tinggalnya sudah ditandai. Dan di dalam kotak batu giok itu ada buah ningling. "Terima kasih tetua," ucap Luming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu mundur. Selanjutnya, yang lain akan menerima lencana giok status. Setelah menerimanya, mereka bubar secara terpisah. Luming menuju ke puncak Suzaku. Puncak Suzaku sangat megah, menjulang ke awan, dan sangat luas. Di puncaknya, pohon-pohon tua menjadi hutan, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, seperti negeri dongeng di bumi. Di lereng gunung, halaman unik dibangun, dan halaman ini adalah asrama bagi murid Akademi Suzaku. Aura langit dan bumi sangat kaya. Aura langit dan bumi di sini beberapa kali lebih kuat dari area murid tukang. Pantas saja semua orang ingin menjadi murid tingkat perunggu. Di puncak gunung, aura langit dan bumi di sana lebih intens daripada di sini, ucap Luming berpikir sambil berjalan. Halaman ini ditandai dengan nomor di pintu. Segera, Luming menemukan halaman 29. Halamannya menempati area yang agak luas. Ada halaman di dalamnya yang nyaman untuk berlatih seni bela diri, dan ada 3 ruangan lainnya. Ruangan di tengah tertulis, kamar 1. Kamar lainnya masing-masing adalah nomor 2 dan nomor 3. Luming berjalan langsung ke kamar 1. Ruangan itu sangat sederhana, dengan hanya 1 tempat tidur dan 1 meja. Di atas meja, ada buklet yang memperkenalkan beberapa informasi dasar tentang Sekte Pedang Suanyuan, dan tentu saja, juga memperkenalkan beberapa informasi tentang Kekaisaran Laisun. Luming meliriknya dengan santai, lalu menyimpannya. Saat ini, langkah kaki terdengar di luar, dan Luming keluar dari pintu. Seorang pemuda, 15 atau 16 tahun, dengan sosok kekar, alis tebal dan mata besar, masuk dengan pedang besar lebih lebar dari telapak tangan di punggungnya. Ketika dia melihat Luming, dia terkejut sesaat,
Lalu dia sangat gembira dan berkata, "Kakak Luming, kamu juga ditugaskan di rumah sakit ke-29. Haha, bagus, kalau begitu kita akan menjadi teman sekamar mulai sekarang," ucap seruang bocah kekar itu tertawa. Luming tersenyum sedikit dan berkata, "Saudara ini terlalu sopan. Aku tidak tahu bagaimana memanggilnya," ucap Luming. "Nama saya Pangxi, dan saya adalah pemburu Fu Haicheng," ucap Pangxi. Pria muda kekar itu dengan cepat memperkenalkan diri dengan antusias. Setelah perkenalan singkat, Luming mengetahui bahwa Pangxi awalnya adalah putra seorang pemburu di Fu Haicheng. Karena kekuatan supernatural alami dan garis keturunannya terbangun ketika dia berusia 14 tahun, keluarganya biarkan dia pergi ke Suanyuanjian untuk berpartisipasi dalam penilaian, tidak hanya berhasil, tetapi juga menjadi murid tingkat perunggu dalam satu gerakan. Melihat bocah Orion ini, Luming merasa bahwa bakatnya mungkin tidak sederhana, jika tidak, itu akan tidak semudah itu bagi anak laki-laki Orion biasa lulus penilaian dan menyelesaikan persidangan. "Di masa depan, saya akan meminta kakak laki-laki Luming untuk mencerahkan saya agak bodoh," ucap Pangxi menyentuh kepalanya dan berkata. "Minta dia untuk mencerahkanmu. Saya pikir Anda harus bergaul dengan saya di masa depan." Saat ini, seorang pemuda tampan berjubah hijau, pemuda itu berkulit putih, matanya panjang dan sipit, dan dia sedikit menyipit berjalan ke halaman. "Saya baru saja memasuki sekte pedang Suanyuan sekarang, dan setelah 1 tahun, saya akan dapat melampaui Anda." "Nimfo, nama yang aneh," ucap Pangxi langsung mengabaikan konten lainnya, dan berkata dengan heran. Tiba-tiba, pemuda berjubah hijau itu membeku, dan meraung dengan marah, "Kamu orang besar, bodoh, apa yang kamu bicarakan? Namaku Huachi, bukan bidadari," ucap Huachi. "Kamu masih bidadari, kakak senior Luming bukan?" ucap Pangxi menggosok kepalanya dan bertanya dengan bingung. Luming tidak bisa menahan tawa, dan berkata sambil tersenyum, "Pangxi, kamu benar. Aku juga mendengar bahwa dia adalah seorang nimfo," ucap Luming. Mata Huachi menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, dan kemudian dia mendengus dingin, mengabaikan Luming dan Pangxi, dan berjalan ke ruang tengah kedua. Luming tersenyum, berbicara dengan Pangxi, dan kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamarnya, Luming mulai mempraktikkan seni bertarung naga yang sebenarnya. Sejak menerobos ke alam seni bela diri, Luming telah melahap esensi dan darah terus-menerus, dan kultivasinya telah melonjak jauh. Sekarang yayasannya sedikit sia-sia, dan energi sejatinya penuh dengan ketidakmurnian. Anda harus berhenti dan meluangkan waktu untuk berkonsolidasi dan memadatkan. Fondasi yang tidak stabil adalah masalah besar, yang akan mempengaruhi kultivasi di masa depan. Pada akhirnya, cultivation base malah akan berhenti, sehingga sulit untuk ditingkatkan. Bahkan jika ada pembuluh darah yang melahap serangga untuk melahap esensi dan darah, itu tidak berguna. Menjalankan seni pertempuran naga, topan di dantian terus berputar, membentuk ki sejati berbentuk naga kecil, yang bergerak dan berpindah melalui meridian, terus-menerus menyempurnakan ketidakmurnian dalam ki sejati. 3 jam kemudian, Luming membuka matanya. Jika ini terus seperti ini, itu akan memakan waktu 10 hari atau lebih sebelum basis kultivasi saya akan sepenuhnya terkonsolidasi, dan kemudian itu akan menjadi tingkat kedua dari Zanlong Zhenjue. Pada tingkat seorang seniman bela diri, keuntungan saya melemah. Kekuatanku bisa sangat ditingkatkan dengan mempraktikkan taktik ke tingkat kedua. Aku sudah mengumpulkan 2 dari 3 bahan terpenting untuk tingkat kedua Zanlong Zhenjue. Hanya batu asap darah yang hilang. Pergi ke aula kontribusi dan lihat apakah ada batu asap darah di aula kontribusi, ucap Luming terus berpikir. Pikirkan tentang pengalaman uji coba ini, rangkum kekurangan Anda sendiri, lalu rencanakan arah kultivasi di masa depan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.